Sebuah pertanyaan sudah ribuan tahun lalu, siapakah Yesus sebenarnya? Apakah dia Tuhan atau hanya sebagai nabi utusan Tuhan? Hari ini akan menyimak dua tokoh besar lintas agama. Beradu argumen, menggali kebenaran, dan membongkar misteri yang telah lama diperdebatkan Pendeta Ezra Seru dan Ustadz Adi Hidayat. Simak video ini sampai selesai agar tidak lagi ragu-ragu menemukan kebenaran. Satu hal yang sering diperdebatkan adalah sebenarnya Yesus itu siapa. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Tetapi orang Islam hanya menganggap dia manusia biasa, dia seorang nabi, atau dia seorang utusan Allah saja. Dan orang saksi Yehova percaya lebih baik daripada Islam. Mereka mengangkat Yesus lebih tinggi dari yang Islam nilai tentang dia. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Dia ciptaan pertama, pribadi terbesar di dunia di bawah Allah Bapa. Tapi kekristenan yang Alkitabiah tidak percaya demikian. Kita didasarkan pada kitab suci, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Orang-orang Islam sebagian menuduh bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan pada tahun 325 pada sidang Konsili Nisea. Itu seperti pandangannya Irene Handono, juga Zakir Naik dan sejenis mereka lah ya. Tetapi jelas itu adalah pandangan yang menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan pandangan tersebut adalah orang yang buta sejarah. Kalau kita bicara tentang Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, maka sebenarnya dalam perjanjian lama sendiri itu juga sudah bicara bahwa Yesus itu adalah Allah. Nubuatan yang terkenal terkait dengan Yesus itu adalah Yesaya 9 ayat yang kelima yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Ada yang menolak karena di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Kalau itu nubuatan tentang Yesus seharusnya akan lahir, tapi di situ dikatakan telah lahir. Memang kalau kita membaca dalam pengertian kita begitu, tapi kalau pengertian orang Ibrani, sesuatu yang pasti terjadi di masa akan datang, saking pastinya dianggap sebagai sudah terjadi. Karena itu tetap itu adalah nubuatan tentang Yesus, dan secara eksplisit dikatakan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani adalah El Gibor. Kalau Yesus hanya malaikat, bagaimana dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Kalau Yesus hanya nabi, hanya utusan Allah, bagaimana namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, kecuali dia adalah Allah sendiri, baru ayat itu masuk akal. Nah, ini menjadi salah satu dasar mengapa orang Kristen dan mengapa kita orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5, ingat baik-baik ayat itu. Tuhan memberkati saudara. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal, di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul, dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini?
Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan, sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masalu inna masala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Itu indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling tinggi sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qur'annya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu burung? 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu burungnya, dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa? Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat, Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Ini bukan ingin menyoal yang lain, tidak. Dan jangan ada kesan untuk melecehkan orang lain, tidak. Dan indah sekali Al-Quran. Saat Anda menerangkan ini, maka jangan ada motif untuk menjelekkan dan menghina orang lain, tidak boleh. Termasuk melecehkan kepercayaan orang, silahkan, tidak. Jangan lakukan, jangan melecehkan orang, jangan celah orang, tidak. Tugas kita itu menerangkan, kalau ditanya bisa jawab. Itu maksudnya. Dan dengan itu dakwah muncul. Maka turun Quran surah ke-6 ayat 108. Indah sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Hei kalian yang telah beriman, jangan mencela orang lain ya, yang mungkin menuhankan yang lain. Nanti khawatirnya ketika kalian cela, dia mencela Allah tanpa sepengetahuan dia tentang hakikat Allah. Indah, jangan cela, cukup terangkan, kalau ditanya bisa jawab. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak, ngasih biskuit, ngasih sarung, ngasih Indomie, Anda bisa ngajak. Ya, jadi Anda bisa paham, ngajak lagi dia kepada keyakinan Anda, jawab. Kalau ditanya kenapa milih Allah, jawab. Kenapa nggak ikut Isa, jawab. Kenapa nggak ikut ini, jawab. Jadi Anda bisa menjawab. Itu yang disebut dengan Furqan namanya. Pertanyaan saya, dari sekian lama kita berislam, pernah nggak menggali nilai-nilai itu? Sekarang orang sibuk bicarakan ini, bicarakan itu, bicarakan ini, tidak sadar bahwa banyak orang-orang yang telah menghasut dan menjauhkan kita dari keyakinan keislaman kita. Pelan-pelan dipretel itu. Dan sekarang banyak, coba silahkan cek. Bagaimana ada orang-orang yang membawa tanpa terasa, kemusyrikan mulai datang, dibawa ke tempat ibadah orang lain. Kemudian ada lagi paham yang Allahu Akbar, hati-hati dengan paham-paham semacam ini. Awas, ada paham sepilis.
Tahu sepilis artinya? Sekuler, liberal, pluralis. Di antara paham pluralisme itu menyamakan semua agama sama. Ya, caranya beda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu kepercayaan baru tuh. Ya, hati-hati tuh, hati-hati dengan yang seperti itu. Semua dianggap sama. Ya kalau dianggap sama, kenapa Anda pilih beda? Ya kalau dianggap sama, kenapa memilih berbeda? Ini paham semacam ini, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah punya paham seperti ini. Sepintar-pintar orang sekarang melakukan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh jahiliyah. Ini pertanyaan saya, bodoh mana gitu dengan zaman jahiliyah itu? Silahkan cek, orang jahiliyah itu sebodoh-bodohnya. Waktu Nabi berdakwah, mereka datang kepada Nabi, ngajak Nabi, malam-malam datang, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, kita nggak usah berperang, kita emang beda, ngaku kita emang beda, tapi jangan perbedaan ini menjadikan kita berperang. Udah gini aja deh, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Cuman mereka mengatakan kita memang beda tuh. Maka setelah itu turun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma. Tuh, terus sampai lakum dinukum waliyadin ujungnya, sampai ujungnya. Dan itulah keindahan toleransi dalam Islam. Hei, dan bahasanya lembut sekali, menggunakan bahasa yang sangat elok, sopan. Makanya ketika disebutkan kalimat ini, Abu Jahal, Abu Lahab nggak pada marah. Apa kalimatnya? Kafir. Kata Allah turun ayat, katakan hei orang-orang kafir. Tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu saat itu betul. Ini saya tidak bercanda, saya serius. Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lainnya itu pakar bahasa Arab. Mereka bersyair bisa, orang jahiliyah, bahasa Arabnya paling fasih. Disebut kafir, nggak marah tuh. Hei orang-orang kafir, iya tuh. Orang sekarang, Abu yang sekarang tuh agak beda. Benar, saya serius. Itu bahasa Arab nggak bisa. Silakan tanya, nggak bisa. Ya, paham bahasa Arab nggak ngerti. Baca Quran berantakan. Ya, hadis tidak paham. Dan seterusnya. Kemudian dipanggil kafir, marah. Ya, yang paling menarik bukan dia yang dipanggil, kok dia yang marah gitu. Itu kan agak aneh itu. Ya, itu kan agak aneh. Dan itu sebetulnya kalimat kafir itu kalimat sopan sekali. Dari kata kafar, sesuatu yang terhalang, tertutup, yang tak nampak, diserap ke dalam bahasa Inggris di cover. Cover ini menutup isinya sehingga tak tampak, terhalang. Kalau Anda sengaja menutup diri sehingga tidak ingin tampak di hadapan banyak orang, saya tutup wajah saya sekarang. Kelihatan? Maka ketika Anda menutup wajah Anda, bukan saya misal, ketika Anda tutup wajah Anda begini supaya tak nampak, itu bahasa Arab disebut dengan kafir. Orang-orang yang menutup supaya tidak tampak, gak tembus tuh pandangan kepada Anda. Kenapa orang-orang dulu disebut dengan kafir? Bahasa sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum mau menerima hidayah, belum menerima isalah Islam. Kalimatnya sopan sekali, indah sekali. Makanya ketika disebut dengan kalimat sopan penuh adab, orang-orang yang belum menerima hidayah, yang masih menutup diri, yang belum kenal dengan Islam, maka ketika dipanggil qul ya ayyuhal kafirun, gak ada yang marah. Silahkan baca sejarah dimanapun Anda dapatkan kitabnya, tidak pernah disebutkan dalam kitab itu satu pun mengatakan ketika turun surah Al-Kafirun langsung semua orang-orang Arab mengeluarkan pedang. Kata siapa saya kafir? Tidak ada. Dan itu toleransi tingkat paling tinggi. Kita tidak usah berselisih. Sudah berikan kenyamanan masing-masing saja. Kami berikan kesempatan beribadah. Sudah biarkan kami saja ibadah. Anda pun silahkan ibadah sesuai keyakinan Anda. Nggak usah saling berselisih. Kalau Anda meminta keterangan kenapa kami ibadah begini, kami jelaskan. Dan toleransi yang paling indah dalam beribadah itu zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silahkan dengan yang Anda yakini, kami dengan yang kami yakini. Kami nggak boleh paksa Anda. La ikraha fid din. Itu. Kami nggak pengen maksa. Cuman kalau Anda tanya, kami jelaskan. Sekarang kesalahan saya ada di mana? Kesalahan kami ada di mana? Kami nggak pernah paksa Anda. Kami nggak nuntut Anda ibadah dengan kami pula. Kami pun tidak memaksa Anda ikut dengan kami. Kami malah menawarkan kalau ingin ibadah silahkan aja. Kami hanya terangkan begini. Kami ibadah seperti ini. Salahnya di mana? Dan kalimatnya indah. Nggak pernah Anda direndahkan di situ. Nggak ada kalimat hewan. Anda tidak disebut misalnya kambing, sapi, domba dan sebagainya. Anda tidak disebut tersesat. Anda tidak disebut misalnya macam-macam. Tidak ada. Silahkan cek. Kalimatnya indah. Dan itulah bahasa Al-Quran. Dakwah dengan hikmah, akhlak, kalimat-kalimat yang indah.
Itu Anda temukan dalam Al-Quran. Nggak boleh mencela, tapi ketika diterangkan punya jawaban. Harus begitu. Di keyakinan itu kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Mesti punya ilmu untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya, jawab. Ini sudah nggak bisa jawab, Indomie diterima. Pindah lagi. Tuhan kita itu tidak semurah Indomie. Jelas. Nah, itu contoh yang pertama. Kalau Anda nanti bahas lagi banyak contohnya. Banyak. Nah, contoh kedua misal. Apa bedanya orang munafik dengan orang yang taat? Orang yang taat dengan orang ahli maksiat. Kalau Anda ingin lihat ciri-ciri orang munafik, gak kelihatan. Kadang bergaul dengan kita, kadang-kadang kalimatnya menarik, retorikanya begitu cantik kayak yang benar, padahal itu musuh yang paling nyata. Nah, dari mana Anda bisa mengidentifikasi kalau ini orang bermasalah? Buka Al-Quran, maka di situ akan dibedakan. Ini ciri orang munafik begini. Kalau dengan Anda, dia bisa mengangkat-angkat Anda. Di belakang dia jadi masalah. Langsung dikasih contoh. Ini teorinya, ini ciri-cirinya, ini sifat-sifatnya. Contoh zaman nabinya seperti ini. Contoh zaman sekarangnya kekinian. Ada ditemukan. Ada semuanya. Dan itu ketika Anda bawa ke dalam pergaulan, Anda akan temukan. Bukan cuma urusan agama aja. Nanti di kantor, Anda bisa temukan. Orang-orang dekat dengan Anda, begitu jabatannya didapatkan, Anda didepak kemudian. Ada. Di bisnis ditempel Anda, begitu proyeknya dapat Anda dibuang. Ada kalau Anda tidak identifikasi dari awal, Anda yang terjerumus nantinya.